I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Rimuru dan Felgreen pun langsung bertarung, dan gak lama Felgreen pun langsung kembali ke wujud manusianya dan terus-terusan menembakkan sihir serangan nuklir yang dikenal dengan sebutan Heat Harvest Cannon. Gak cuma itu, Felgreen juga berkali-kali menebas Rimuru dengan pedang naga hijaunya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Felgreen kembali ke wujud manusia. Ini karena dalam pemanfaatan energi, bentuk manusia sangat cocok dan kemampuan bertarung bisa terus meningkat. Dengan kata lain, dalam pertempuran jangka panjang, bentuk manusia adalah pilihan yang tepat. Terus, bentuk True Dragon cocoknya digunakan waktu kapan? Seperti yang kita tahu, dengan berubah menjadi naga, tubuh True Dragon akan jadi lebih besar dan kekuatan serangannya juga udah pasti akan meningkat. Bahkan, jangkauan serangannya juga akan menjadi lebih luas. Makanya, bentuk naga ini cocok digunakan dalam pertempuran dengan banyak musuh. Tapi bukan berarti nggak cocok digunakan dalam duel. Hanya saja, dalam pemanfaatan energinya sedikit lebih boros. Dan tiba-tiba, saat itu, ekspresi pembunuh muncul di wajah Felgreen. Bahkan Felgreen memberikan aura pembunuh pada pedangnya. Dan sering, pedang naga hijau saat itu langsung diarahkan pada Rimuru. Rimuru pun saat itu menyerahkan kendali energinya kepada Ciel. Kemudian Rimuru pun dengan santainya menebas balik dengan pedang Divine Glory Vajra milik Rimuru, yang mana kedua pedang mereka tuh sama-sama ada di kelas mitos saat ini. Dan kedua pedang pun langsung bersentuhan. Namun tiba-tiba keadaan yang mengejutkan pun terjadi. Pedang naga hijau dari Felgreen langsung hancur seketika. Dalam hati, Rimuru berkata, sedangkan Felgreen gak bisa mempercayai kejadian itu. Dengan gemetar, Felgreen pun berkata, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Rimuru sendiri juga bingung mau ngejawabnya, karena dirinya sendiri tuh gak melakukan apa-apa. Ciel pun saat itu berkata, itu karena pedang Mitos Master juga diciptakan oleh Kurobe dengan seluruh jiwanya. Dengan kata lain, semua keahlian dan pedang terbaiknya adalah yang Master pakai. Sedangkan punya Felgreen itu tuh cuma sekedar pedang mitos. Rimuru pun kemudian berkata kepada Felgreen, meski ada di kelas yang sama, ada perbedaan antara dirimu dan diriku. Jadi, seberapa banyak senjata yang kau buat tidak akan pernah bisa mengalahkan pedangku. Felgreen marah, tapi dia juga tahu yang dikatakan Rimuru bukan kebohongan. Namun Felgreen pun terus mencoba lagi. Dia pun menciptakan pedang naga hijau dan berkali-kali menyerang Rimuru. Namun tetap aja semua pedang Felgreen patah seketika. Felgreen pun mulai menerima kenyataan dan menatap Rimuru karena pedangnya sama sekali nggak berguna. Dan saat itu Felgreen pun langsung menggunakan cakarnya sendiri. Rimuru pun kemudian menyimpan pedangnya kembali dan berkata, aku akan menjadi lawanmu dengan tangan kosong. Mendengar kata-kata ini, Felgreen pun berteriak, jangan meremehkan diriku. By the way, kasihan True Dragon bucin kena mental terus. Setelah emosi Felgreen terpancing, dia pun benar-benar masuk ke dalam perangkap Rimuru. Dan semuanya mulai sejalan dengan rencana Rimuru. Namun pertarungan mengerikan pun tetap terjadi. Dengan cakarnya, Felgreen berkali-kali menyerang Rimuru. Bahkan itu bukan serangan yang bisa dilihat oleh semuanya. Namun, karena kecepatan thinking acceleration Rimuru telah meningkat sejak memberi nama Ciel. Karena itu, kecepatan pikiran Rimuru saat ini telah mencapai ratusan juta kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan, kecepatan cahaya bisa Rimuru rasakan sekarang. Itu artinya,
selama Rimuru bisa menjaga jarak. Serangan kecepatan cahaya juga nggak bakal berguna. Makanya kecepatan Felgreen saat ini bisa dibilang cukup lambat bagi Rimuru, dan itu bukan ancaman. Lagian kekuatan Felgreen gak terlalu berbahaya bagi Rimuru. Namun tiba-tiba Felgreen pun menyerang dengan kecepatan yang mencapai ratusan kali dari kecepatan suara. Namun Rimuru hanya berkata terlalu lambat dan menangkis serangannya dengan sangat mudah. Felgreen pun berkata, "Aku nggak menyangka kecepatanmu bisa melebihi diriku. Harusnya ini tuh hanya bisa ditangkis oleh orang yang bisa mengendalikan ruang. Tapi gerakan spasial milikmu sangat luar biasa, Rimuru. Dan anehnya, bahkan yang kau lakukan tanpa mendistorsi ruang. Baiklah, kalau begitu, aku True Dragon Bucin Felgreen akan menggunakan trik rahasia padamu." Rimuru pun dengan santai berkata, "Kamu pikir kamu bisa menang hanya dengan transfer energi yang kau lakukan seperti tadi? Kalau begitu, izinkan aku mengajari dirimu bahwa itu tidak akan berguna untuk diriku." Felgreen pun berkata, Rimuru terlalu sombong. Tapi Felgreen tidak membenci Rimuru, namun dia harus membalaskan dendam Veldora. Dan tiba-tiba aura Felgreen langsung menggila. Atmosfer dibidik, sinar supersonik langsung dilepaskan, dan seketika Felgreen pun merubah dirinya sendiri menjadi meteor merah tua dan langsung menghantam Rimuru. Selain itu, energi yang dipancarkan juga sangat mengerikan, bahkan mulai berubah menjadi serangan dengan kerusakan ekstrim. Namun Ciel berkata, kini Beelzebub telah siap dalam jangkauan penuh untuk menelan Felgreen. Dan saat itu juga, Felgreen yang menjadi bom meteor langsung ditelan di ruang tak terbatas Rimuru. Felgreen pun kaget, dia tuh sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Rimuru pun berkata untuk menjelaskan kepada Felgreen, "Akulah yang menang, kau tidak akan bisa melarikan diri dari sana. Bahkan mentransfer energimu ke tubuh paralel juga nggak bisa. Untuk detailnya, kau bisa bertanya pada Veldora." Felgreen pun saat itu bingung, namun tiba-tiba terdengarlah suara Veldora, "Gua hahaha. Semuanya baik-baik saja, Kak." Felgreen pun kaget karena dia mengira Veldora telah tiada. Dan begitulah akhirnya mereka pun saling bercerita dengan tujuan membuat Felgreen sadar Rimuru tuh nggak seperti yang dipikirkannya. Dan saat itu Rimuru juga berhasil mengambil sebagian besar dari energi Felgreen di ruang tak terbatas. Dan kemenangan mutlak telah Rimuru pegang. Di sisi lain, 30.000 tentara Legium Warkap yang dipimpin oleh Gladim sedang menuju ke langit dengan pesawat terbang. Mereka pun mulai menyaksikan kekuatan dari Felgreen. Gladim berkata, "Dengarkan aku pasukanku, selama ada Kaisar Rudra dan Nona Felgreen, semuanya akan baik-baik aja. Jadi, ayo tampilkan yang terbaik." Di mata Gladim, bahkan Hinata Sakaguchi bukan ancaman. Dia tuh sepele karena Hinata bisa dikalahkan oleh Rimuru. Astaga, lu tuh nggak tahu aja, 2 True Dragon aja tepar lawan Nislime. Dan rumornya Gladim adalah saudara tiri dari Carrion. Gladim tuh punya harimau putih, dan di masa lalu Gladim dianggap tidak pantas untuk menjadi raja karena terlalu semena-mena. Dia pun jadi sangat membenci Carrion dan menyimpan dendam padanya. Setelah mendengar keputusan raja sebelumnya tidak baik untuknya, Gladim pun langsung membunuh sang raja. Dia pun diusir dari Beast Kingdom Yurazania oleh Carrion dan 3 Beast Scatter di masa itu. Setelah itu, Gladim pun terus mengembara dan dia pun bertemu dengan pasukannya yang saat ini jadi 3 jenderal. Yang pertama ada Naga Biru Barago, kemudian ada Gosling yang merupakan makhluk magis langka, dan ada juga Nazim. Ketiga jenderal ini punya cerita sendiri dan sama-sama merupakan orang yang kuat. Bahkan makhluk ajaib yang dipimpin oleh Barago dan Gosling telah mencapai kelas bencana. Dan impian terbesar Gladim, dia ingin menjadi seorang kaisar. Sebenarnya Rudra juga udah tahu sifat dari si Gladim, tapi Rudra malah memanfaatkan dirinya. Dan saat ini setelah tahu Rudra dikawal oleh Felgreen, Gladim pun sadar dia nggak mungkin mampu mengalahkan si Felgreen sekalipun berusaha sekuat apapun.
Namun ya udahlah, pertempuran Gladim siap dimulai. Gladim berkata, pesta telah dimulai. Dan seperti yang diharapkannya, medan perang di luar dugaan. Dan saat itu, 3 jenderal di bawah Gladim langsung mematuhi tujuan tuannya. Dan saat bertemu Gazel, Gladim berkata, kau pasti Raja Gazel, namaku Gladim. Aku adalah pemimpin Legium Warcraft terkuat di Kekaisaran. Angkat senjatamu, kepalamu adalah milikku. Namun tiba-tiba Gabir pun datang menghalangi jalannya. Dan saat itulah Barago pun langsung maju menghadapi Gabir. Di tempat lain, Gosling saat ini berhadapan dengan banyak golem guardian. Tapi dia tuh sedih karena pasukan roh goblinnya telah dikalahkan. Di tempat lain, Nazim saat ini sedang bertempur dalam pertarungan seimbang dengan Sokka. Namun tiba-tiba saat itu terlihatlah Raja Iblis Rimuru yang memanggil ratusan iblis dari atas langit. Semua pasukan mereka pun mulai panik. Gladim pun berkata, sulit dipercaya, Raja Iblis Rimuru telah melebihi ekspektasi mereka. Bahkan dia bingung kenapa ratusan iblis mau mematuhi Rimuru. Dan dalam sekejap, ratusan iblis telah diperkuat menjadi jenderal iblis superior. Bahkan Samuel terus-terusan gemetar. Namun Gladim malah berkata, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Lakukan saja apa yang bisa aku lakukan. Dan saat itu, Gladim pun langsung melepaskan niat membunuhnya. Oh iya, di sini diketahui, Gladim tuh sering melakukan eksperimen pada para budak untuk menciptakan pasukan kuat seperti yang dia harapkan. Itu adalah eksperimen penyatuan binatang iblis dewasa. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan Demon Beast Fusion. Oke, balik lagi. Perintah membunuh dari Gladim pun telah diserukan. Semua pasukan langsung jadi serius. Pertarungan antara Gabir dan Barago juga terjadi mengerikan. Namun dari pertarungan itu, Gabir sedikit lebih unggul. Bahkan Gabir berhasil menciptakan lubang pada dada Barago. Namun Barago malah pulih kembali. Gabir pun memahami, di dunia ini ada banyak monster yang punya regenerasi nggak logis. Dan saat itu Barago berkata, sungguh luar biasa kekuatan yang Tuan Gladim berikan padaku. Jadi aku akan menunjukkan wujud asliku. Seketika Barago pun langsung melesat terbang ke langit. Perlu diketahui, Barago adalah salah satu dari kesatria Chimera yang telah membangkitkan kekuatan sejatinya. Dan dengan kekuatan Demon Beast Fusion, luka fatal bahkan bisa dipulihkan dalam sekejap. Ditambah, Barago telah bergabung dengan naga serangan air dan telah membentuk satu tubuh. Dan saat ini kekuatannya telah meningkat sangat drastis. Gabir yang melihat kejadian itu jadi hati-hati dan mulai melihat Barago sebagai ancaman. Tapi tiba-tiba Gladim gak bisa biarin Barago bertarung sendiri. Gladim berkata, Kadal ini lebih kuat dari yang kita kira. Jadi ayo bersama-sama kita bunuh dia. Aku akan membantu dirimu. Jadi jangan ceroboh. Barago pun berkata, segalanya akan sesuai dengan perintah Tuan Gladim. Kalau begitu, izinkan saya meminta tuanku untuk bermain gerilya. Dan Gladim pun setuju. Karena bagi Gladim, kehormatan dan kesopanan itu tidak penting selama dia bisa menang. Gabir pun berkata, ini lucu. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak akan bisa mengalahkan diriku. Di sisi lain, gerakan Gadra mulai selaras dengan golem guardian. Dan tiba-tiba Gadra merasakan kebangkitan Barago. Saat dia mau memperingati si Gabir, hawa dingin kejam mulai terasa. Itu adalah Gosling yang telah bersatu dengan Rock Goblin. Gadra pun berkata, itu sangat menarik. Itu karena sebelumnya Gadra telah memerintahkan golem guardian untuk mengalahkan Rock Goblin. Meski pada dasarnya kata-kata dari Gadra itu cuma acting, karena Gadra sebenarnya udah tahu dan udah mengira Gosling akan jadi seperti ini. Tapi Gadra juga merasa kagum padanya. Kekuatan Gosling saat ini lebih tinggi daripada Clement dulunya. Bahkan mananya lebih tinggi dari Zegion sebelum kebangkitannya. Dan tidak diragukan lagi, dia adalah lawan yang sangat berbahaya. Gadra berkata, bahkan Dragon King Labirin mungkin bisa kalah darimu. Berarti aku akan serius.
Goslin yang mendengar ini pun berkata, "Suatu kehormatan dipuji oleh Gadra Sensei. Mari kita selesaikan semua ini." Seketika, Goslin pun mulai bergerak dengan kecepatan 300 km per jam. Dan dengan gerakan seperti itu, bahkan golem Guardian juga akan mudah dilenyapkan. Gadra pun saat itu langsung melepaskan tekniknya, Guntur Cahaya Ungu. Seketika, petir ungu langsung menyelimuti golem Guardian dan mengeluarkan listrik melebihi 1 juta volt. Goslin pun berhenti dan berkata dengan kagum, "Itu luar biasa. Jadi ternyata kamu bisa memanipulasi sambaran petir tanpa melepas sihirmu." Gadra pun jelasin, "Tentu saja. Lagian, golem Guardian adalah sesuatu yang Tuan Rimuru percayakan padaku. Jadi, kekalahan tidak boleh dibiarkan." Gadra berkata, "Demon Destruction Cannon." Dan saat itu, baju besi terkuat pun dilepaskan dan terhubung langsung dengan kesadaran Gadra. Serta ada meriam penghancur iblis yang juga dikenal sebagai senjata terkuat. Dan tiba-tiba, seberkas cahaya langsung dilepaskan. Sinar kehancuran yang menyatu dengan elemen iblis langsung mengarah pada Goslin. Goslin berkata, "Wah, hahaha, kau memang pemimpin dari Legium Sihir yang sangat hebat." Tapi Goslin gak menghindar. Dia pun berkata, "Gelombang getaran ultra halus baja ajaib." Seketika, getaran kecil yang dipancarkan dari tubuh Goslin dan frekuensi baja ajaib itu mulai memunculkan elemen sihir yang mampu membuat sihir menjadi tidak efektif. Dan pemenang dari serangan itu adalah Goslin. Gadra sangat kaget. Dia pun berkata, "Aku gak nyangka kau bisa bertahan saat aku serius. Tapi demi tujuan tuannya, Gadra akan terus berjuang. Karena dia tuh menyukai kota Rimuru yang sangat indah. Bahkan sahabatnya Adalman juga ada di sana. Itu juga merupakan kebanggaan dari Gadra. Lagian di sana ada iblis yang menyukai Gadra. Karena Gadra telah memuji sihir Tuan Rimuru. Itu adalah Diablo. Bahkan mereka telah membuat perjanjian. Jadi Gadra nggak boleh mati di sini. Lagian, tuannya Rimuru saat ini telah memberitakan semuanya tidak ada yang diizinkan mati. Aura Gadra pun langsung berubah. Dia berkata, "Aku belum kalah. Pertarungan baru saja dimulai, wahai gadis kecil." Goslin berkata, "Itu bagus. Biarkan tubuhmu mengingat kekuatan dari diriku." Pertarungan mengerikan pun langsung terjadi. Saat pertempuran, tubuh Gadra mulai ditembus oleh tentakel dan memberikan banyak lubang di tubuhnya. Gadra terus direndahkan. Namun Gadra berkata, "Aku belum kalah." Goslin pun berkata, "Patuhi aku dan kau akan ku ampuni. Jadilah pasukanku." Mendengar itu, Gadra berkata, "Aku memang selalu mengutamakan diriku sendiri. Tapi kali ini aku menolak." Saat itu, kemarahan Gadra telah mencapai puncaknya. Energi sihir Gadra telah terbakar dan membuatnya ingin melepaskan sihir terlarang. Itu adalah sihir yang menggunakan kekuatan hidupnya sendiri sebagai bahan bakar. Dengan begitu, sihir mengerikan akan meledak dengan sangat luas. Goslin gak gentar. Dia pun langsung menembus tubuh Gadra. Namun seketika, cahaya menyilaukan langsung meledak dan membakar segalanya. Sihir unsur telah dilepaskan oleh Gadra. Goslin gak sempat berkata-kata dan langsung dilahap oleh nyala api kehidupan. Setelah api mengamuk, api yang berbentuk bunga pun langsung mekar di sana. Di sisi lain, Gabir saat ini terjebak dalam pertarungan yang tidak menguntungkan. Karena Gladim sangat kuat, ditambah Barago telah membangkitkan kekuatan kesatria Chimera. Memang dari jumlah mananya, Gabir masih jauh lebih unggul. Tapi kekuatan gabungan musuh sangat merepotkan. Ditambah Gabir saat ini juga khawatir Sokol lagi bertarung dengan salah satu anak buah dari Gladim yang bernama Nazim. Dia adalah wanita yang kuat yang bisa menandingi mantan Raja Iblis Prey dengan ras yang sama dengan mantan Raja Iblis Prey. Bahkan kekuatannya juga mirip dengan Frey. Karena itu Gabir merasa bahwa Sokka tidak bisa menang. Namun tiba-tiba
Gabir juga mendapat kabar buruk yang datang dari tempat Gadra. Di sana, ledakan besar terjadi dan Gabir nggak bisa menghubungi Gadra. Namun, Gosling ternyata belum mati. Gabir ingin meminta semuanya untuk mundur karena situasi sudah nggak mendukung. Namun tiba-tiba terdengar suara. Ini kelihatannya sangat buruk. Aku di sini untuk membantumu. Gabir kaget karena orang yang muncul adalah Carrion dan Frey yang dikirim oleh Raja Iblis Milim. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan mungkin itu aja. See you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.